mempresentasikan biografi dan kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rina Talia. Saya Molen Sudariko. Saya Omira Tasya. Saya Wisnu. Saya Jargo Selburi. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri Glancer yang akan dibacakan oleh Sila. Silakan Sila. Pengertian dan ciri-ciri Glancer adalah akumulasi besar kristal es, salju, batu, sedimen, dan seringkali air cair yang berasal dari daratan dan bergerak menuju lereng karena pengaruh berat dan gravitasi. Glancer merupakan cadangan air tawar terbesar di bumi. Glancer juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Lalu ketika temperatur tinggi, glancer akan mencair sehingga menjadi sumber air tawar berkembang karena masa glasial dipengaruhi oleh perubahan jangka panjang iklim. Misalnya curah hujan, curah rata, dan awan. Perubahan masa glasial dianggap salah satu indikator yang paling sensitif dan perubahan iklim dan merupakan sumber utama dari variasi permukaan laut. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang jenis dan manfaat Glancer. Jenis Glancer itu yang pertama, terdapat beberapa jenis Glancer, termasuk Glancer Fredmont dan Glancer Utsum. Glancer Fredmont berbentuk kipas atau lobus. Terletak di depan pegunungan, Glancer Fredmont berbentuk ketika satu atau lebih lembah Glancer mengalir dari lembah ke dataran dengan gaya mengambang. Nah, sementara itu, Glancer Utsum terbentuk dengan rezim tembak atau terbentuk akibat suhu es selalu berada di bawah titik beku. Nah, lalu di sini ada manfaat Glancer. Yang pertama, mempertahankan salinitas air. Yang kedua, pasokan air dunia. Dan yang ketiga, mempertahankan lanskap bumi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ciri-ciri dan pemanfaatan rawa. Rawa adalah daerah yang tergenang air secara periodik atau permanen. Umumnya ditandai dengan tanah berlumpur dan tumbuhan rawa yang khas. Ciri rawa yaitu meningkat di tanah berlumpur atau berair, vegetasi yang khas seperti rumput rawa dan tumbuhan air, serta keberadaan air yang cukup selama sebagian besar tahun. Rawa biasanya menjadi habitat bagi berbagai spesies hewan, budaya ikan, sampai potensi alam dan pengembangan peristiwa berkelanjutan. Nah, selanjutnya jenis dan contoh rawa akan dijelaskan oleh Nana. Silakan Nana. Di sini saya akan membacakan jenis dan contoh rawa. Contoh rawa adalah rawa Ai di Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan rawa ini di Jawa Tengah, Indonesia. Jenis rawa termasuk rawa alami. Rawa terbentuk secara alami akibat proses geologis dan hidrologis seperti rawa pasir di daerah Sungai. Yang kedua ada rawa buatan. Rawa yang dibuat oleh manusia, misalnya untuk irigasi pertanian atau sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir. Yang ketiga ada rawa gambut. Rawa terbentuk dari tumpukan material organik yang terakumulasi selama ribuan tahun di daerah tropis. Seringkali ditemukan di wilayah perairan dangkal. Yang keempat ada rawa air tawar. Rawa terbentuk di daerah pedalaman, biasanya terkait dengan daerah aliran sungai dan danau. Setiap jenis rawa memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian, ciri, dan jenis danau. Badan air alami berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubungan dengan laut, kecuali melalui sungai. Nah, lalu di sini ada ciri-ciri danau. Yang pertama, airnya cukup dalam dan punya kedalaman air yang tinggi. Yang kedua, memiliki strata temperatur air akibat kedalamannya tersebut. Yang ketiga, ada terjadinya fenomena gelombang. Nah, lalu yang terakhir ada jenis danau. Jenis danau berdasarkan proses terjadinya terbagi menjadi 6 macam, yaitu danau tektonik, vulkanik, tektovulkanik, kars, glasial, dan waduk atau bendungan. Nah, lalu
manfaat dan contoh danau akan dijelaskan oleh Musrifah. Manfaatan danau yang pertama untuk irigasi perairan, sawah, ternak, serta yang kedua tempat usaha perikanan darat, dan yang ketiga sumber penyediaan bagi contoh rawan yaitu Danau Flores dan Danau Sentani Papua, Danau Singkara Sumatera Barat. Aku mau bertanya. Nah, mungkin tadi sekian dari presentasi kami. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Ya, kasih mau bertanya apa? Dan tadi kan ada dua ciri-ciri gangster. Ada dua gangster. Coba kalian sebutkan ciri-ciri dari kedua gangster. Nah, ya pertanyaan kedua dilanjutkan oleh Naswa. Pertanyaannya apa, Naswa? Nah, kenapa tadi kan ada jelas danau? Kenapa ada peristiwa gelombang di danau? Nah, selanjutnya kita mau bertanya apa, Tan? Nah, jadi kan tadi ada glacier kan? Glacier. Iya. Jadi itu bagaimana cara terbentuknya glacier dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya glacier. Baiklah, izinkan kami berdiskusi sebentar ya. Kan di sini glacier ada dua, yaitu glacier Penimon sama glacier Kutub. Nah, glacier Penimon itu terbentuk dari kapas, gugus,